Oke, kali ini kita akan masuk pada materi pertama dalam bab pandangan molekuler pada reaksi-reaksi dalam air. Untuk pertama, kita akan membahas mengenai istilah dalam larutan. Nah, jadi misalnya ini dalam suatu larutan, pastinya akan ada banyak istilah-istilahnya. Nah, apa aja sih? Nah, mari kita pelajari. Banyak istilah yang akan kita pakai pada pembicaraan mengenai larutan. Nah, termasuk istilah pelarut atau yang dinamakan solvent dan zat terlarut atau yang disebut solut. Nah, jadi dalam suatu larutan pastinya akan ada pelarut dan yang terlarut. Nah, pelarut umumnya kita bahas sini. Pelarut dia itu merupakan zat yang berada pada larutan dalam jumlah yang besar. Nah, sedangkan zat lainnya dianggap sebagai pelarut. Nah, jadi untuk ini dia sisa atau lainnya dalam suatu larutan. Nah, pada larutan yang mengandung air, maka air tersebut dianggap sebagai pelarut. Misal ini ada larutan, misalnya larutan jeruk. Nah, pastinya untuk membuat larutan jeruk, kita tambahkan pelarutnya, itu air. Nah, jadi airnya dia disebut sebagai pelarut. Nah, sedangkan jeruk ini dia disebut sebagai terlarutnya. Jadi otomatis yang komposisinya paling banyak adalah pelarutnya. Istilah lain yang disebut adalah pekat dan encer. Nah, tadi yang pertama sudah kita bahas pelarut dan terlarut. Sekarang itu pekat dan encer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pekat? Nah, larutan pekat ini mengandung relatif lebih banyak zat terlarut. Nah, jadi untuk larutan pekat ini dia lebih banyak zat terlarut dibanding pelarut. Sedangkan untuk yang encer dia sebaliknya, yaitu lebih banyak zat pelarut. Nah, misalnya kita membuat suatu larutan jeruk, kita tambahkan air. Nah, jika airnya dia yang sebagai pelarut ini terlalu banyak, otomatis si larutan jeruk itu dia akan encer. Sedangkan jika yang zat pelarutnya atau jeruknya dia lebih banyak daripada pelarutnya air, maka dia akan pekat. Nah, dalam beberapa hal ada batas dari jumlah tertentu yang dapat kita larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Misalnya apabila kita tambahkan natrium klorida pada 100 ml air pada 0 derajat, hanya 35,7 gram garam yang akan terlarut. Nah, NaCl yang berlebih akan mengendap di dasar wadah. Nah, berikutnya istilah yang akan kita pelajari yaitu larutan jenuh. Nah, apa sih yang dimaksud larutan jenuh? Larutan jenuh ini ialah suatu larutan yang mengandung sejumlah zat terlarut yang larut dan mengadakan kesetimbangan.
dengan zat terlarut padatnya, maka disebut dia sebagai larutan jenuh. Nah, lalu dan jumlah zat terlarut yang larut dalam jumlah jenuh ini dinamakan kelarutan. Nah, jadi dari kelarutan jenuh ini ada yang dinamakan kelarutan. Yang tadi sudah disebutkan bahwa dia merupakan jumlah zat terlarut yang larut dalam jumlah jenuh. Nah, lalu berikutnya tadi sudah ada larutan jenuh. Nah, maka ada larutan tidak jenuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan tidak jenuh? Itu apabila suatu larutan mengandung zat terlarut dia kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh, maka dikatakan larutan tidak jenuh. Lalu istilah berikutnya yaitu larutan lewat jenuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan lewat jenuh? Nah, yaitu larutan yang mengandung lebih. Jadi ini misalnya larutan dia mengandung lebih banyak zat terlarut daripada yang diperlukannya. Ya, cukup sekian dari materi ini. Semoga dapat mudah dipahami. Terus semangat untuk mempelajari materi selanjutnya.